Jadi untuk project kali ini Clearcoat gue pakai Belcoat seri 8200. Cara aplikasi pernis yang tepat atau yang lebih baik. Tapi selama gue pakai gelas takar kolat, itu abisnya antara vernis dan hardener itu nggak sinkron. Brother Paint, gokil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Brother Paint Channel pastinya. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk konten kali ini sengaja gue buat untuk menjawab pertanyaan teman-teman baik di kolom komentar YouTube ataupun di DM Instagram ya, yang sering bermasalah pada saat proses clear coat. Biasanya timbul bintik-bintik di clear coatnya. Nah, di sini gue akan sedikit mengedukasi, akan sedikit share gimana sih cara repaint yang tepat supaya hasilnya bisa maksimal. Tapi sebelumnya mohon maaf, di sini sama sekali gue tidak bermaksud untuk menggurui. Di sini gue hanya berbagi pengalaman sesuai pengalaman gue selama melakukan proses repaint. Nah, jadi untuk poin pertama dari tahap awal itu body sebelum naik cat kan biasanya kita epoxy ya. Nah, epoxy itu jangan terlalu tebal, maksimal banget 2 lapis. Dan jeda antara epoxy naik ke base coat itu kalau bisa dijeda agak sedikit lama. Sekarang kan banyak banget tuh epoxy yang 30 menit udah kering atau 45 menit udah kering. Nah, jadi kalau gue biasanya gue jeda antara 5 jam sampai 6 jam untuk naik ke base coat. Bahkan kadang sampai 1 hari ya. Kalau misalkan menginginkan hasil cat yang keras dan maksimal. Nah, sekarang kita bahas poin ketiga, yaitu untuk aplikasi base coat. Sama halnya dengan aplikasi epoxy ya. Untuk aplikasi base coat atau cat itu juga nggak boleh terlalu tebal. Untuk base coat atau cat, usahakan kalian menggunakan cat jenis PU. Kenapa demikian? Karena cat jenis PU itu daya tutupnya jauh lebih bagus dibanding daya tutup dari cat NC. Otomatis kalau kalian menggunakan cat NC daya tutupnya lemah, otomatis aplikasi cat di atas media itu lebih tebal nantinya kan. Nah, itu bisa mempengaruhi tuh hasil cat bagus atau enggaknya, itu bisa berpengaruh juga dari proses base coatnya. Kalau base coatnya atau catnya kalian terlalu tebal, nanti pada saat clear coat selesai gitu kan, itu jarak seminggu sampai 2 minggu biasanya kalau ditekan kuku itu masih nyeplak. Jadi catnya tuh nggak mau keras atau vernisnya tuh nggak mau keras, itu bisa terpengaruh dari dasarnya. Kalau dasarnya udah terlalu tebel, untuk finishing akhirnya, hasil akhirnya itu pasti nanti akan bermasalah di situ biasanya. Ditekan kuku masih nyeplak, padahal udah jarak seminggu, 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan. Itu masalahnya biasanya ada di situ. Nah, jadi semoga 3 poin tadi teman-teman udah cukup paham ya. Jadi intinya kalau melakukan proses repaint itu nggak bisa buru-buru ya. Harus tenang dan harus sabar. Dan yang penting harus teliti kalau pengen hasilnya bagus dan maksimal. Nah, jadi semoga 3 poin tadi teman-teman udah paham ya. Jadi sekarang langsung aja kita masuk ke proses pemernisan atau proses clear coat. Nah, untuk aplikasi clear coat kali ini gue akan coba setengah 1 lapis dengan menggunakan Belcoat seri 8200. Nah, jadi untuk project kali ini clear coat gue pakai Belcoat seri 8200. Sebelum kita aplikasikan, di sini kita lihat dulu ya untuk TDS-nya. Untuk rasio perbandingan 4:1:3. Jadi 4 untuk clear-nya, 1 untuk hardener-nya, dan 3 untuk thinner-nya. Nah, di sini mungkin gue mau kasih sedikit penjelasan
karena banyak banget yang DM gue, bang aplikasi pakai furnace A atau furnace B kok bintik-bintik atau meler atau banyak lubang jarum lah, intinya popping lah seperti itu. Nah mungkin aplikasinya kurang tepat. Jadi kalau menurut gua, kalau kita pakai furnace apapun, kalau aplikasinya kurang tepat pasti bermasalah. Nah jadi yang paling pertama kalian harus perhatikan untuk rasio perbandingan ya. Untuk rasio perbandingan ini ikutin sesuai dengan TDS-nya. Ini rasio perbandingan 4:1:3. Berarti untuk campurannya harus sesuai dengan TDS. 4 furnace, 1 hardener, dan 3 thinner. Dan satu lagi yang menentukan keberhasilan kita dalam proses clear coat adalah cara pengaplikasian. Mungkin nanti akan sedikit gue jelasin gimana sih cara aplikasi furnace yang lebih tepat ya. Sebelumnya sorry banget ya, di sini gue nggak bermaksud untuk menggurui, cuman di sini gue hanya share pengalaman gue selama melakukan aplikasi baik cat atau furnace, kurang lebih bisa menjadi apa ya, mungkin pembelajaran lah buat teman-teman semua di sini gimana sih cara aplikasi furnace yang tepat atau yang lebih baik. Oke, jadi sebelumnya di sini gue mau kasih lihat dulu ya. Nah ini gue akan mixing nyampur furnace di sini ya. Ini kalau kalian lihat ini botol minuman yang biasa dipakai untuk minuman kopi, gue manfaatin wadahnya untuk jadi gelas takar. Sebenarnya gue ada untuk gelas takar kolat, tapi selama gue pakai gelas takar kolat itu abisnya antara furnace dan hardener itu nggak sinkron. Biasanya abisnya hardener duluan. Nah selama gue pakai ini alhamdulillah menurut gue akurasinya cukup tepat ya. Itu abisnya bisa barengan. Nah di sini kalian lihat, di sini ada garis-garis ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah ini tiap garis ini gua garisin jedanya tuh 1 cm. Tiap garis ini 1 cm. Jadi misalkan rasio perbandingan 4:1, kita bisa kasih untuk furnace-nya di sini 4 garis. 1, 2, 3, 4 sampai di sini. 4 untuk furnace-nya dan 1 untuk hardener-nya. Nah, di sini gua kasih agak sedikit banyak ya. Ini ada 8 garis karena panelnya cukup banyak yang akan di-furnace. Jadi gua ambil 8 garis. Nah, jadi tetap ya rasio perbandingannya itu 4:1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi sampai sini 8 berarti untuk hardenernya 2. Kita kasih 2. 1, 2 sampai di sini. Nah oke, jadi gue di sini mau kasih ilustrasi ya. Di sebelah kanan gue ini ada stick mixing ratio untuk rasio perbandingan 4:1. Nah kalau ini gambar dari botol yang tadi gue buat. Ini ilustrasinya ada di sini. Oke, jadi yang pertama gue jelasin di sini dulu. Untuk ilustrasi yang menggunakan mixing stick, ini gampang banget, tinggal ngikutin aja polanya di sini kan udah ada tuh. Untuk mixing ratio 4:1, berarti untuk clearnya ini sampai di garis ini, untuk hardenernya sampai di garis ini. Nah untuk thinnernya sampai di garis ini. Ini ada 3 titik-titik ya, biru putih lagi. Nah kalau rasio perbandingan thinnernya 3, berarti kita bisa ikut di sini nih, 1, 2, 3 sampai di sini. Oke, nah cuman kan nggak semua teman-teman mungkin punya stick mixing ratio seperti ini ya. Jadi ambil simpelnya, kita pakai botol yang tadi gue custom. Nah di sini udah gue garis-garisin. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Ini ada 8 garis ya. Nah garis ini masing-masing gue kasih jarak itu 1 cm. Misalkan mixing rasionya 4:1. Jadi 4 untuk furnace-nya, 1, 2, 3, 4, 1 untuk hardenernya. Jadi larinya ke sini nih, 1 ya. Nah, jadi sebelum dicampur thinner, usahakan furnace dan hardener itu diaduk dulu. Diaduk dulu sampai rata, baru dimasukin thinner. Nah, thinnernya wajib thinner PU ya. Untuk thinner PU-nya rasio perbandingannya kan 3 ya. Di belko tadi mixing rasionya 4:1:3. Nah, berarti kita bisa ambil di sini 1, 2, 3. Nah, setelah thinnernya udah masuk, itu kita mixing dulu, kita campur. Nah, ini nih yang paling penting. Jadi setelah 3 bahan itu kecampur, furnace, hardener, dan thinner itu kecampur, itu jangan buru-buru langsung dipakai, dituang ke spray gun, langsung disemprot. Itu kalau aplikasinya seperti itu,
pasti nantinya akan bermasalah. Usahakan ketika vernis dan hardener dan thinner itu menyatu, diaduk, itu kita diamin dulu minimal sekitar 7-10 menit. Setelah itu bisa langsung aplikasi untuk naik ke media yang akan kita clear. Nah, oke, jadi sekarang kita lagi prepare untuk masuk tahap pevernisan. Nah, usahakan sebelum kalian vernis, itu medianya dilap dulu ya menggunakan tecklot untuk menghilangkan debu yang nempel di panel yang akan kita vernis. Nah, untuk aplikasi vernis ini menggunakan Belcoat 8200, gua akan coba aplikasikan setengah satu lapis. Jadi untuk lapis pertama gua buat setengah, tipis ya, seperti berkabut tipis di lapis pertama, itu dijeda 10 menit, lalu setelah dijeda 10 menit langsung disemprot basah. Dan setelah itu udah ya, nggak divernis lagi. Jadi gue akan aplikasikan hanya setengah satu lapis tanpa poles. Jadi teknik ini gue dapat referensi dari Mas Nana NS Custom. Nah, makanya ini gue mau coba nih di media bodi motor dengan aplikasi vernis setengah satu lapis menggunakan Belcoat 8200. Nah, oke, jadi sekarang kita masuk proses vernis atau clear coat di tahap pertama ya. Untuk spray gun di sini gue menggunakan spray gun Awarita F3 dengan tekanan angin 2 bar. Nah, untuk settingan polanya, patternnya itu gue buka lebar ya. Nah, ini seperti yang kalian lihat, gue hajar di bagian pinggir dulu. Setelah pinggirnya udah rapi semua, hajar di bagian tengah. Nah, pada saat proses pengaplikasian, speednya agak sedikit cepet ya. Jadi kita buat vernis yang keluar itu nggak terlalu banyak nempel di media, jadi agak sedikit tipis, nggak langsung tebal. Setelah itu dijeda 10 menit, lalu kita aplikasi kembali dengan semprotan yang lebih basah, dengan speed yang lebih pelan. Nah, jadi ini cara yang gue lakuin untuk bikin setengah lapis di tahap awal ya. Jadi jarak antara spray gun dan media yang kita semprot itu agak sedikit jauh, dan gerakan tangan atau ayunan spray gun itu agak sedikit cepat. Nah, oke bro, jadi setelah dijeda 10 menit dari proses vernis tahap awal yang kita buat setengah lapis, nah sekarang kita masuk ke proses vernis tahap kedua. Nah, untuk tekanan angin masih sama, kita pakai di 2 bar, hanya saja yang membedakan pada saat proses pengaplikasian ke media itu speednya agak sedikit diperlambat, dan jarak antara spray gun dan panel yang kita semprot agak sedikit lebih dekat. Nah, jadi kurang lebih ini cara gua untuk mengatasi media-media yang banyak lekukannya, yang sulit dijangkau. Jadi gua fokus ke bagian yang banyak lekukan dulu, di bagian situ kita rapiin dulu, kita bikin wet look, dan setelah itu baru ke media atau bagian yang datar. Kenapa gua ambil di media yang banyak lekukannya dulu, dibikin rapi di situ? Karena kalau kita fokus ke bagian yang datarnya dulu, nanti pada saat kita semprot di bagian yang banyak lekukannya, nanti itu akan overspray mengenai bagian yang datarnya. Apalagi kita menggunakan vernis jenis medium ya, otomatis flow-nya dia lebih cepat, keringnya lebih cepat. Nanti pada saat kita aplikasi di media yang banyak lekukannya, nanti bagian yang datarnya itu akan buram, kena overspray. Nah, jadi untuk pengaplikasian vernis lebih tepatnya seperti ini ya. Jadi semprotan pertama dan semprotan kedua
itu niban sekitar 50% dari semprotan yang pertama. Nah, usahakan kalian harus lebih teliti, lebih hati-hati pada saat proses pengaplikasian vernis. Untuk triggernya jangan terlalu nafsu ditekan, nanti takutnya terlalu banyak vernis yang keluar dari spray gun dan numpuk di satu bagian media tertentu dan akhirnya jadi meler. Intinya harus benar-benar kontrol dan tenang. Nah, oke, jadi pada saat mau masuk proses vernis tahap akhir, itu tahap kedua di media spakbor ini, itu ada serat benang yang nempel, otomatis gue harus cabut ya. Jadi di spray boot gue udah sedia peniti atau jarum, jadi ketika ada serat benang yang nempel atau kotoran yang nempel, itu bisa langsung gue cabut pakai peniti atau jarum. Dengan catatan harus hati-hati, jangan sampai si penitinya itu ngegores, ngelukain bagian catnya, karena nanti akan rusak. Nah, jadi itu salah satu tips dan trik gue untuk menghasilkan hasil cetan yang benar-benar maksimal banget. Jadi benar-benar harus teliti dan hati-hati ya. Nah, jadi kalau kalian lihat portofolio gue di Instagram, itu semua project hasilnya murni tanpa poles ya. Karena kalau menurut gue pribadi ya, kalau hasil cat yang dipoles dengan yang tanpa dipoles, itu hasilnya jauh lebih bagus yang tanpa dipoles. Dengan catatan hasil vernisnya itu benar-benar rapi ya. Tapi kalau misalkan hasil vernisnya nggak rapi, banyak debu atau banyak bintik, kalau nggak dipoles ya jelek juga sih sebenarnya. Nah, jadi semua portofolio yang ada di Instagram gue itu hasilnya murni vernis tanpa poles. Jadi gue selalu mengusahakan gimana caranya hasil vernis itu bisa benar-benar rapi, mulus, dan maksimal. Karena kalau hasil vernis yang dipoles dengan yang tidak dipoles, menurut gue sih hasil wet looknya jauh lebih tinggi dengan media yang kita aplikasikan vernis tanpa dipoles. Nah, oke bro, jadi ini panel yang udah selesai di aplikasi vernis 2x24 jam. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk media body Vario ini gue aplikasi menggunakan vernis Belcoat 8200 dengan aplikasi vernis setengah satu lapis. Nah, jadi jujur aja ya, untuk aplikasi vernis setengah satu lapis baru gue coba kali ini atas rekomendasi teman gue ya. Jadi salah satu kelebihannya untuk aplikasi setengah satu lapis ini, untuk daya kerasnya si vernisnya itu jauh lebih bagus dibanding kalau kita aplikasikan vernis terlalu tebal. Jadi kalau vernis kita aplikasikan terlalu tebal, rawan meler. Terus kalau kita aplikasinya kurang tepat, dia bisa popping juga. Nah, ini kita aplikasi setengah satu lapis. Ini baru pertama kali gue coba, dan kelebihannya adalah dia bisa jauh lebih keras. Nah, ini gue tekan kuku. Biasanya kalau aplikasi vernis terlalu tebal, dia 3 atau 4 hari aja kita tekan kuku masih nyeplak. Tapi ini udah nggak nyeplak. Udah nggak nyeplak. Nah, cuman kekurangannya kalau kita aplikasi vernis setengah satu lapis, dia kekurangannya adalah untuk daya glossy-nya emang kurang begitu bagus ya. Sedikit lebih drop dibanding kalau kita aplikasi setengah 2 lapis. Tapi ya balik lagi ya, tergantung vernis yang kita pakai. Kebetulan ini yang gue pakai vernis tipe MS atau medium. Jadi menurut gue dengan vernis tipe MS hasilnya seperti ini udah gokil banget ya. Nah, kebetulan ini ada media yang warna hitam. Nah, biasanya untuk di media warna hitam itu kita bisa lihat refleksi vernis itu lebih jelas ya. Kelihatan drop atau enggaknya kalau di warna lebih gelap itu lebih jelas. Nah, ini menurut gue sih masih aman banget. Refleksinya masih cukup jelas, cuman emang agak sedikit gremeng. Kalau lihat di sini pantulan tangan gue agak sedikit gremeng, tapi menurut gue sih ini udah cukup lah ya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk konten gue kali ini. Kalau ada kesalahan, mohon dikoreksi. Buat kalian yang mau tanya-tanya, silahkan aja tulis di kolom komentar. Thanks buat kalian yang udah simak video ini dari awal sampai akhir. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.